Oke, halo guys, welcome to my channel. Kembali ke channel aku. Hari ini aku membacain Capricorn untuk Sun, Moon, Rising, Venus kalian. Oke, bagi kalian yang Sun, Moon, Rising, Venusnya di Capricorn, kalian bisa nonton video ini. Mungkin barangkali cocok buat kalian ya. Oke, aku bacain untuk asmara yang ada di bulan Capricorn. Bulan lagi. Yang ada di zodiak Capricorn ini. Oke, aku lihat untuk yang lagi berpacaran ya, atau lagi jalin hubungan, sebenarnya bisa dibilang kalian tuh kayak lagi sama-sama kangen gitu ya, pengen ketemu, pengen ada komunikasi gitu. Mungkin kalian lagi berantem atau lagi ada jarak dan itu membuat kalian kayak nggak komunikasi ya, tapi di sini ada keinginan untuk bertemu gitu. Dan sebenarnya bisa dibilang kalian berdua ya wanita dan pria ini sebenarnya sama-sama lagi berjuang. Kamunya lagi berjuang di mana, si prianya atau yang lainnya tuh lagi berjuang di mana gitu. Sebenarnya sama-sama kayak pengen bertemu di satu titik yang sama gitu. Hanya aku nggak tahu kenapa di sini ngerasa kalian itu memperjuangkan hubungan yang sangat berat ya. Mungkin kalian memang nggak direstuin sama keluarga kalian, atau kalian beda keyakinan, atau kalian memang LDR gitu. Jadi sebenarnya kalian sama-sama sayang, tapi itu ada tembok yang menghalangi kalian, dan itu membuat kalian tuh susah untuk bersamanya gitu. Walaupun kalian berpasangan ya atau berpacaran, tapi kalian merasa kayaknya ini kok susah banget sih, hubungan ini tuh kayaknya susah banget sih bersamanya atau seriusnya gitu. Tapi untuk kayak romance atau kebahagiaan, aku ngerasa kalian tuh sebenarnya sama-sama ngerasa bahagia gitu, walaupun kalian berjauhan, walaupun kalian banyak diuji di sini gitu. Tapi kalian tuh ngerasa kok aku sayang banget sama dia gitu, dan dia pun ngerasa seperti itu, sayang banget gitu. Walaupun mungkin kayak ada wanita atau pria yang memang menggoda kalian gitu, tapi kalian memang tetap fokus ke pasangan kalian gitu. Jadi sebenarnya hubungan ini kuat dasarnya ya, tapi ujian ini sangat banyak gitu, dan membuat kalian kadang kayak frustasi, sedih gitu, harus kayak gimana sih sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau aku lihat, kalau pondasi kalian kuat, sayang dan percaya kalian kuat, sebenarnya apalagi sih yang menjadi halangan kalian berdua gitu. Hanya mungkin kalian harus lebih berani sih, berani ngambil resiko gitu. Kalau memang kalian beda keyakinan, ya kalian harus yakini mana keyakinan mana yang memang harus kalian pahami dan kalian ambil gitu. Kalau kalian merasa oh keluarga kalian gak setuju, ya buat keluarga kamu setuju, dan gimana caranya supaya keluarga kamu tuh merasa percaya sama pasangan kalian ya. Intinya semua itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Untuk hubungan yang mungkin bisa dibilang susah untuk bersamanya pun, ini bisa bersama gitu. Hanya kalian harus percaya atas kekuatan Tuhan, itu kalian bisa bersama gitu. Hanya mungkin kalian perlu bisa meyakini diri kalian masing-masing gitu. Oke, hubungan ini bisa bersama. Oke, hubungan ini bisa dilanjutin bersama gitu. Hanya kalian perlu mewaspadai lagi gitu ya. Kalau memang hubungan ini rasanya susah dan berat gitu, dan kalian memang nggak bisa bersama, ya kalian bisa nggak ikhlas gitu. Kalau kalian masih belum ikhlas, ya lanjutin, perjuangkan gitu. Tapi kalau kalian perjuangannya setengah-setengah gitu dan nggak yakin, ya mending akhirin aja gitu. Jadi semua ini, hubungan ini tergantung kaliannya sih. Kalau kalian mau nerusin ke hubungan yang serius, ya nggak apa-apa, karena kalau kalian sama-sama berjuang ini kok, apalagi menjadi dasarnya gitu. Hanya kalian perlu lebih kayak dikasih vitamin supaya lebih semangat gitu. Karena aku lihat kadang mungkin kalian menjalani kayak gini capek juga gitu ya, capek dan kayak ibaratnya agak ada pesimis juga, kayaknya nggak mungkin bisa bersama deh. Dan akhirnya kamu suka negative thinking gitu, entah kamu atau dianya sih yang suka negative thinking gitu. Suka kayak ngerasa kayaknya pasangan aku nggak berjuang deh, kayaknya dia nggak menyayang dan mencintai aku deh, padahal enggak gitu. Dia berjuang, hanya mungkin nggak perlu lah dia tunjukkan ke kamu kalau dia lagi berjuang gitu ya, dan nggak perlu juga dia tahu kamu berjuangnya seperti apa gitu. Yang penting kalian tetap komunikasi, sebenarnya tetap komunikasi dan sering-sering ketemu kalau bisa ya. Karena hubungan kalian itu yang paling penting itu mungkin pertemuan dan komunikasi. Itu yang menguatkan kalian, itu vitamin buat kalian gitu. Kalau nggak kayak gitu, berat ya aku rasanya. Jadi kalian suka kayak mungkin ada teman-teman kalian atau lingkungan kalian yang akhirnya bikin kalian tuh goyah ya. Kalau dia kayak gini nih, kayak gini, akhirnya kamu goyah. Tapi aku salutin hubungan kalian ini, kalian tuh kuat sebenarnya, kuat berjuangnya, perasaan kalian juga kuat. Hanya mungkin kalian kadang suka kayak nggak fokus dan suka labil, suka mood swing, tiba-tiba kayak marah nggak jelas, uding-udingan nggak jelas gitu, karena mungkin kalian butuh pertemuan, butuh komunikasi yang intens ya. Kalau kalian komunikasinya nggak intens atau kurang intens, ya akhirnya membuat hubungan kalian itu agak sedikit kurang enak gitu.
jadi perlu sering-sering komunikasi ya kalau aku lihat. Nah ini untuk yang aku bacain secara apa ya, kalian mungkin lagi single ya, lagi nggak punya pasangan. Oke, kalian mengenang masa lalu itu nggak apa-apa, tapi jangan membuat itu halangan buat kalian, akhirnya kalian itu susah menentukan arah tujuan kalian mau kemana ya. Kalau kalian terlalu lama di masa lalu, yang ada kalian tuh nggak maju-maju gitu. Dia udah yang move on, dia udah yang kayak bahagia, tapi kamu masih di tempat aja gitu. Sebenarnya kalau aku lihat mungkin ada di antara kalian yang menyesali hubungan masa lalu, entah kamu atau mantan kamu yang sebenarnya menyesal gitu udah mengakhiri hubungan ini ya. Dan mungkin aku ngerasa juga Capricorn ini kadang suka uring-uringan gak jelas gitu ya, suka ngerasa keinget-inget gitu. Mungkin kamu sebenarnya udah agak surrender, tapi kadang kamu suka keinget, sebenarnya nggak apa-apa gitu, wajar kalau keinget ya nggak apa-apa gitu. Hanya jangan diinget-inget terus. Kalau diinget-inget terus ya kamu salah, kamu udah ibaratnya membuka luka kamu lagi yang lama gitu. Intinya sih untuk yang single ini lebih lebih sering kayak meyakinkan diri kamu gitu, kamu pantas bahagia, kamu bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dari pasangan kamu sebelumnya gitu. Gak usah terlalu mengingat-ingat gimana mantan kamu, gak usah terlalu kepoin gitu, dia kayak gimana ya sekarang, terus dia saat ini sama siapa ya sekarang gitu, nggak usah. Karena kalau kamu sering kepoin masa lalu kamu, justru kamu bakalan sakit juga gitu, kamu bakal ngerasa kayaknya kok aku nggak bahagia banget sih gitu ya. Intinya jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup yang orang-orang lain gitu. Kamu tetap fokus ke kehidupan kamu, kamu tetap fokus sama apa yang ingin kamu raih ya. Itu terus yang aku selalu sampaikan ke klien-klien aku. Kalian harus fokus sama diri kalian sendiri, intinya mencintai diri sendiri gitu. Kalian udah sakit sama selalu kalian, sebenarnya kalian tahu itu, kayaknya mungkin kalian udah terlalu dalam perasaannya ke masa lalu ya. Akhirnya yang diharapin cuma dia terus ya, kayaknya nggak ada yang gantiin dia, kayaknya nggak ada yang bisa seperti dia ya. Seperti dia memang beda, nggak ada gitu. Intinya kamu juga mencari orang yang jauh lebih baik daripada dia, gak usah mencari sosok yang sama kayak dia, dan gak usah membanding-bandingkan pasangan yang baru sama pasangan yang lama gitu ya. Intinya kalian harus sadar itu, nggak semua orang itu bisa sama. Kamu mungkin melihat sosok dia tuh yang belum pernah kamu rasain gitu, tapi kedepannya tuh akan ada sosok-sosok yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kamu siap-siap aja sih untuk menemukan orang-orang yang sosoknya tuh beda-beda gitu. Jadi lebih terbuka aja ya, lebih kayak kalau ada yang datang ya gak usah terlalu yang gimana-gimana banget sih, tetap welcome seperti biasa, hanya kamu jangan terlihat kayak yang butuh-butuh banget gitu. Jadi tetap kayak menjaga harga diri kamu juga. Oke, aku bacain untuk secara karir dan keuangan kalian ya di bulan ini untuk Capricorn ya. Sebenarnya untuk karir kalian itu cocoknya untuk kayak di bisnis. Bisnis ini sangat cocok buat kamu. Tapi untuk kayak kamu kerja di tempat lain sebenarnya oke aja, hanya kamu kayak kurang berkembang ya. Kalau aku lihat kamu kurang berkembang, kamu tuh kayak mempunyai kelebihan yang mungkin kelebihan itu nggak bisa ditaruh di perusahaan kamu gitu. Jadi mungkin aku juga ngerasa di sini ada di antara kalian yang gelar kalian yang mungkin sarjana atau apa itu nggak sesuai dengan pekerjaan kalian ya. Jadi kalian merasa aku kerja di tempat kayak gini ya, kok ilmu aku kayaknya nggak digunakan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kalian ambil ilmunya, kalian belajar banyak hal juga dari tempat-tempat kamu saat ini bekerja, supaya kedepannya kamu kalau mau ngambil wirausaha kamu lebih siap gitu. Aku lebih ngerasa kamu kayak gitu sih, kayak ngerasa ilmu-ilmu kamu sebelum kayak di bangku kuliah atau di bangku sekolah kamu tuh kayak nggak sama dengan pekerjaan kamu gitu. Pasti sih sebenarnya nggak sama ya, kebanyakan orang menjalani seperti itu dalam bekerja. Cuman kamu nggak perlu terlalu yang gimana-gimana ya, kamu hanya perlu fokus sama pekerjaan kamu senengin pekerjaan kamu, karena dari situ kamu bisa mendapatkan keuangan kamu ya. Karena aku lihat untuk soal keuangan kamu di sini bisa dibilang Capricorn ini banyak banget pengeluarannya ya. Entah mungkin kalian mengeluarkan banyak uang untuk kayak biaya kesehatan, biaya kayak atau apalah gitu, lumayan besar juga. Jadi kalian tuh agak pusing, banyak beban juga untuk soal keuangannya ya. Tapi sebenarnya rezeki ada aja, hanya kamu memang lagi banyak pengeluaran aja untuk di bulan-bulan ini dan bulan depan gitu. Tapi untuk soal keuangan kamu hanya perlu mungkin nabungnya lebih banyakin lagi gitu. Untuk saat ini kamu keluar banyak ya nggak apa-apa lah ya, tapi kedepannya kamu harus lebih bisa menabung lagi gitu. Oke, aku rasa cukup untuk Capricorn hari ini ya.
aku akan lanjutin ke video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dukung terus channel aku supaya aku lebih semangat bikin videonya ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian merasa ini video bermanfaat untuk kalian semua. Oke, aku rasa cukup untuk video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye all.